Paman baginda Nabi Muhammad SAW terus membela keponakannya hingga nampak pengaruh penyakit pada dirinya, dan ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Saat itu Abu Thalib berkata kepada istrinya bahwa ia merasa ajal telah datang menjemputnya. Akan tetapi dirinya terus mengkhawatirkan Muhammad, sehingga istri Abu Thalib berkata kepada Abu Thalib bahwa Muhammad memiliki Tuhan dan ia mengajak Abu Thalib untuk memeluk agama Islam. Maka ucapkanlah kalimat syahadat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelamatkanmu, wahai Abu Thalib. Para pemuka Quraisy berkumpul di rumah Abu Thalib untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Maka Nabi Muhammad SAW menolaknya. Lalu pamannya berkata, "Aku akan melindungi Muhammad dari kaum Quraisy, maka lanjutkanlah dakwahmu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu." Ketika Abu Thalib berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW berkeinginan kuat agar pamannya mau memeluk agama Islam. Maka ia berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat agar kau mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat." Di antara kisah-kisah Nabawi, ada seorang dari Iros datang membawa unta ke Mekah. Lalu ia menjualnya kepada Abu Jahal. Akan tetapi, Abu Jahal menunggak pembayarannya. "Wahai masyarakat Quraisy, adakah yang ingin menolongku dari Abul Hakam bin Hisham? Karena sungguh aku adalah orang asing, dan ia telah merebut apa yang menjadi hakku." Setelah mendengar perkataan orang itu, sembari tertawa mengolok, mereka menyuruhnya untuk datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga ia pun pergi mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pergi bersamanya ke rumah Abu Jahal. "Siapa kau?" Maka Nabi Muhammad berkata, "Aku Muhammad, keluarlah." Maka Abu Jahal pun keluar dari rumahnya dengan wajah ketakutan. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Serahkan hak orang itu." "Baiklah, aku akan memberikan haknya." Maka Nabi Muhammad SAW pun pergi dan berkata kepada orang Irsy itu, "Uruslah urusanmu itu. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sungguh, ia telah membantuku untuk mendapatkan hakku." وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi Muhammad SAW akan kehilangan sosok pelindungnya dari kalangan manusia, dan ajal pun menjemputnya pada bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian, bertepatan 6 bulan setelah keluarnya kaum muslim dari pemboikotan. Nabi Muhammad pun masuk menemui Abu Thalib, dan Abu Jahal juga berada di dalam. Maka ia pun berkata, "Wahai pamanku, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, kalimat yang biasa aku gunakan untuk membelamu di hadapan Allah." "Wahai Abu Thalib, apakah kau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib?" "Wahai Abu Thalib, apakah kau ingin meninggalkan agama leluhurmu? Apakah tidak cukup pembelaanmu terhadap Muhammad dan agamanya? Apakah kau rela meninggal bukan dalam keadaan memeluk agama Abdul Muthalib?" Mereka terus-menerus berbicara kepada Abu Thalib hingga ia mengatakan apa yang ia inginkan. Aku ingin meninggal dalam keadaan memeluk agama Abdul Muthalib." Maka Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Setelah Abu Thalib wafat, kaum Quraisy mulai menyakiti Nabi Muhammad dan mengolok-oloknya. "Abu Thalib telah tiada, telah binasa orang yang melindungimu, wahai Muhammad." 2 atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, meninggal pula Ummul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di kitab Sahih dari Abu Hurairah, ia berkata, Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah,
Ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Bila nanti dia sudah menjumpaimu, sampaikan salam dari Robnya dan dariku, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang isinya tidak ada suara hiruk pikuk dan kelelahan. Nabi Muhammad berkata tentang istrinya Sayyidah Khadijah, "Dia Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang mengingkariku. Dia Khadijah mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Dia Khadijah membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah Khadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain." Dan sebab kesedihan dan rasa sakit yang dialami baginda Nabi Muhammad pada tahun itu, Nabi Muhammad menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Telah wafat ibunda Khadijah di umur Nabi yang ke-50, maka beliau pun menikahi Saudah binti Zam'ah pada tahun ke-10 setelah kenabian. Kaum Quraisy masih saja mengingkari baginda Nabi dan meminta kepadanya berbagai mukjizat untuk membuktikan kedustaannya kepada masyarakat setelah banyaknya orang yang masuk Islam. Dakwah Muhammad telah menyebar, kita harus mengalahkannya. Kita harus menggoyahkan kepercayaan orang kepada ajarannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta kepadanya sesuatu yang tidak mampu ia lakukan. Coba pikirkanlah wahai Abu Utbah. Kita katakan kepadanya bahwa kita akan beriman kepadanya jika dia mampu perlihatkan mukjizat atau bukti yang menunjukkan kenabiannya. Tanda kebenaran apa wahai Abu Utbah? Kita minta kepadanya agar ia membelah bulan. Ide cemerlang. Dengan begitu, ia pasti tidak akan mampu untuk melakukannya, dan kita akan berhasil mematahkan dakwahnya. Maka mereka pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, cobalah belah bulan ini. Kami ingin melihat bukti yang menunjukkan kenabianmu." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika aku berhasil melakukannya, apakah kalian akan beriman?" Maka mereka berkata, "Tentu saja." Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar membelah bulan itu. Maka Allah pun mengabulkan doa nabinya dan terbelahlah bulan itu. Apa itu? اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Apa itu? Muhammad telah menyihir kita. Muhammad telah menyihir kita. Kami tidak akan mengimanimu wahai Muhammad, walaupun kau menunjukkan banyak mukjizat. Mereka berpaling setelah melihat mukjizat itu. Dan setelah itu turunlah firman Allah. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.